sharing di sesi BKTF ini. Saya akan mulai screen sharing sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, oke. Saya coba ambil topik ini, Human Engineers Perspective on Refinery Turnaround atau Major Shutdown. Ada background sebenarnya kenapa saya pilih ini. Saat diminta oleh Pak Edi untuk sharing pengalaman di sini, sebenarnya saya bingung mau sharing apa. Kemudian saya teringat saat verifikasi fight awal bulan kemarin, awal bulan Januari ini, saya ditanya oleh panel, oleh Pak Teten, Pak Gunawan kalau nggak salah saat itu, apa sih proyek paling menantang selama ini? Saya ingat-ingat, proyek memang ada beberapa yang besar, tapi yang cukup berkesan salah satunya adalah saat saya terlibat di turnaround waktu saya di Petronas. Kebetulan TA atau turnaround yang saya terlibat ini adalah TA terbesar di sejarah Petronas. Waktu itu melibatkan sekitar 13.000 orang dengan banyak sekali nationality ya, karena kita perlu banyak vendor support. Kenapa jadi TA terbesar? Satu, memang dia sedang major TA. Kedua, karena banyak sekali proyek tie-in. Jadi refinery Melaka saat itu, refinery sendiri memang sudah besar, kapasitasnya sekitar 300.000 kbpd. Jadi equipment banyak sekali. Kemudian sedang ada proyek baru, Euro 5 diesel, yang akan tie-in ke refinery-nya sendiri. Jadi proyek tie-in-nya juga sesuatu. Kemudian di saat yang sama, saat itu ada proyek GCS upgrade untuk keseluruhan sistem, jadi besar sekali. Selain itu juga refinery ini umurnya sudah hampir 20 tahun. Jadi mereka mengadakan, Petronas Melaka waktu itu mengadakan yang namanya asset life study. Jadi sudah saatnya equipment yang kritikal untuk direjuvenasi atau diperbarui, atau bahasa gampangnya ditukar dengan yang baru lah. Jadi karena berbagai macam aktivitas tadi disatukan dalam satu turnaround activity, ditambah lagi memang kegiatan maintenance sendiri sangat besar, jadilah menjadi ya kita sebut apa turnaround terbesar lah yang pernah dialami oleh Petronas. Nah, saya mau cerita sedikit ini dari perspektif saya aja, bukan dari teori mana-mana. Jadi memang tujuannya sharing pengalaman ya Bapak Ibu. Tujuannya kenapa? Saya tahu banyak praktisi juga di maintenance pasti dari perusahaan-perusahaan lain, biar bisa jadi pembanding mungkin ya, mungkin jadi masukan atau apa namanya, untuk lebih tahu mungkin oh di sini seperti ini, begitu. Jadi alurnya dari yang saya ingat aja. Oke, tapi sebelum masuk lebih jauh, saya coba perkenalkan diri dulu. Saya Tri Agus Wibowo, kalau panggilannya bisa panggil Bowo aja. Sejak saya di Teknik Fisika tahun 2002, lulusnya agak kepleset dikit ke 2007, jadi saya 5 tahun di kampus. Sempat 2 tahun magang di CITA ITB. CITA ini Center for Instrumentation Technology and Automation. Dulu di bawah asuhan Pak Parsaul, ada Bu Esti juga, ada Pak Eko. Saya magang 2 tahun di sana. Kemudian begitu lulus saya dapat kesempatan untuk langsung join ke Tripatra. Saat itu saya langsung join ke proyek Jambi Merang, gas processing plant di Sungai Kenawang dan Pulau Gading waktu itu. Ownernya Pertamina Talisman, join operating. Sekitar 3,5 tahun proyeknya, selesai proyek setahun, saya diajak end user untuk join ke sana. Alhamdulillah dapat kesempatan 2 tahun di sana, meneruskan phase 2 istilahnya. Setelah main plannya, main processingnya selesai, Jambi Merang mendevelop fasilitas-fasilitas tambahan seperti tangki, gas metering, pipeline tambahan seperti itu. 2 tahun di sana saya join di KNPC, Kuwait National Petroleum Company. Waktu itu mereka membangun refinery keempat, itu mega project
kapasitasnya 600.000 kbpd. 2 tahun di sana saya cuma mengerjakan tendering aja sampai di-assign apa namanya, kita dapat EPC kontraktor. Karena alasan pribadi saya pindah ke Petronas. Nah, kebetulan dapat rezekinya di sana itu selama 6 tahun. Nah, disitulah saya terlibat dengan maintenance. Setelah sebelumnya semua pengalaman di project, saya dapat kesempatan di maintenance itu saat di Petronas Malaysia ini di refinery. Sebelum ada Rapid Pengerang, Melaka Refinery ini refinery terbesarnya Petronas. Tapi sekarang sudah kalah karena di Rapid mereka bangun baru kan, baru-baru ini mereka join dengan Aramco, ada refinery ketiganya. Setelah Petronas, setelah pasca COVID, jadi Petronas dalam mode optimisasi, saya termasuk salah satu yang jadi korbannya, sudah tidak bisa diperpanjang di sana setelah 6 tahun. Akhirnya saya bergabung dengan Chandra Asri. Dari Chandra Asri kemarin ada proyek CAP2 namanya. Sudah sempat join setahun di fase fit-nya, tapi sayangnya fit-nya tidak berlanjut ke EPC sampai saat ini. Jadi tim proyeknya dibubarkan. Nah, setelah dibubarkan itu saya dapat rezeki pas-pas banget timingnya untuk join dengan PetroChina di Irak sejak awal tahun kemarin. Nah, ini sudah setahun. Akhir bulan ini saya setahun di sinilah. Nah, sekarang saya juga online dari Irak, dari site kami. Oke, kita masuk ke materi utamanya. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dipotong aja, karena saya sebenarnya berharapnya ini sharing santai aja. Karena PPT yang saya siapin pun nggak ada teori-teorinya dan segala macam, memang benar-benar pengalaman aja. Jadi kalau loncat-loncat pun mohon maaf. Oke. Biasanya biasanya pertanyaannya terakhir kalau Oh, udah boleh Pak, selesai. boleh, boleh. Ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Definisi. Jadi definisinya ini definisi random aja. Jadi intinya turnaround itu kan shutdown yang terjadwal ya. Jadi memang dijadwalkan, bukan seperti apa trip atau apa, memang dijadwalkan. Dan biasanya kalau kita sebut major turnaround ini, kejadiannya 4 sampai 5 tahun sekali. Jadi itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing plannya. Kenapa major turnaround? Jadi alasannya biasanya untuk maintenance, penggantian equipment atau upgrading, dan biasanya yang paling mengikat adalah regulatory atau apa istilahnya ya dari peraturan pemerintah atas sertifikasi equipment tertentu, entah itu boiler, entah itu GTG atau equipment yang lain. Nah, biasanya kalau dari sisi owner sebisa mungkin menunda karena ya urusannya kalau kita shutdown kan produksi berhenti. Kalau produksi berhenti kaitannya sudah pasti komersial. Nah, yang saya pahami misalnya refinery Melaka. Kita sebagai refinery kan kita terikat kontrak kepada end user. Output kita kan apa namanya BBM lah. Outputnya BBM, produknya BBM. Refinery Melaka itu mensupport 60% konsumsi domestik. Jadi kalau misalnya plan kita trip atau shutdown, dari refinery planning harus mutar kepala gimana untuk caranya menutupi itu. Karena kita nggak produksi, otomatis kita harus beli untuk menjual. Nah, otomatis kan jadi rugi. Jadi untuk memenuhi ke apa namanya, untuk memenuhi kontrak kita sebagai orang yang menjual bahan bakar, kita harus membeli dari orang lain. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi biasanya untuk TA ini, major TA ini sebisa mungkin ditunda. Misalnya secara kontrak, secara apa regulatory katakanlah 4 tahun. Biasanya ada nego-nego dengan pihak apa namanya, oh kita mau mundur nih, oh dan segala macam. Biasanya dicoba secara regulasi, misalnya ada extension of certificate-nya, certificate of fitness biasanya namanya. Kalau bisa di extend dan segala macam. Nah, selain major TA ada apa lagi? Ya, kadang ada namanya unit shutdown. Kalau unit shutdown ini lebih kecil. Misalnya kalau di refinery kan kita ada banyak unit ya, ada main process, ada utility, di mana-mana plant pasti ada utility-nya. Apa namanya? Sebagai contoh, misalnya utility kita punya pembangkit, kita pakai GTG katakan 5. Nah, masing-masing GTG itu harus ada certificate of fitness-nya berdasarkan regulatory. Nah, kalau misalnya kita punya 5, kadang jadwal untuk sertifikasi itu kita gilir. Jadi tidak harus total shutdown. Kalau untuk equipment yang kita ada backupnya. Nah, itu biasa kita sebut unit shutdown.
Tapi kalau kita unit shutdown, tentu akan ada impact ke unit lain. Kalau misalnya kita punya 5, satu shutdown, otomatis kan throughput-nya berkurang. Jadi biasanya kapasitas produksi juga turun. Nah, ini jadi bagiannya dari refinery planning biasanya. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, namanya pit stop. Nah, kalau pit stop ini biasanya kaitannya dengan yang tidak terduga atau yang tidak diinginkan lah. Misalnya lagi operasi, ditemukan ada apa pinhole leak di pipa tertentu misalnya. Jadi localized unit tertentu dia harus shutdown. Unit kecil aja misalnya. Nah, biasanya kalau ada pit stop seperti ini kan kalau kita bicara pipa itu mechanical ya, mechanical atau piping, biasanya kita langsung announce sesama tim maintenance nih, piping kita mau shutdown di unit 30 katakan. Instrumen mau ambil opportunity nggak? Misalnya setelah kita cek, oh di unit yang sama kita ada control valve stuck nih udah lama, operation cuma pakai bypass untuk cover sementara sampai sampai kita di major TA misalnya. Itu ada kesempatan pit stop, kita ikut nih, kita ikut namanya kita opportunity, kita ambil kesempatan pit stop itu untuk service valve kita juga. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, masuk ke major TA tadi, ini saya buat simplified proses saja. Yang pertama pasti harus ada planning. Kemudian sudah dari planning itu kita masuk ke technical review detail, sudah technical review kita akan pergi ke purchasing, dan barulah di execution. Kalau TA itu pikirannya apa namanya? Kita shutdown katakan sebulan atau 20 hari. Shutdownnya memang cuma 20 hari, tapi persiapannya itu bisa 2 tahun. Nah, seperti yang terjadi dengan major turnaround yang saya ceritakan tadi di Petronas tadi, persiapan kami untuk TA 2019 itu sejak 2017. Jadi sejak 2017 masing-masing disiplin sudah mempersiapkan untuk TA tersebut. Mulailah dari sisi planning. Nah, kita masuk ke planning. Ada apa aja sih di planning? Pertama, yang harus diketahui adalah total dari mechanical day. Nah, mechanical day ini saya salah pakai PPT-nya. Jadi mechanical day ini adalah jumlah hari di mana plant itu jadi milik maintenance, bukan under operation. Jadi artinya sudah zero hidrokarbon, kita orang maintenance masuk, kita yang in charge lah di sana. Nah, ada berapa hari mechanical day selama TA 2019 nih misalnya yang kita plan. Itu tergantung dari apa? Nah, itu biasanya datang dari top management. Datangnya dari mana? Biasanya kita akan list dulu ada major work apa nih nanti di TA 2019. Misalnya tadi kayak saya sebutkan ada DCS upgrade untuk whole system, ada tie-in untuk project Euro 5 diesel, ada katakan equipment repair di furnace ABC katakan. Nah, dari masing-masing major work itu uh, timnya masing-masing tim akan specify. Oh, untuk DCS upgrade katakan kita perlu 25 hari nih, Bos. Kalau tie-in berapa hari? Tie-in katakan 20 hari. Oh, pekerjaan repair tadi, boiler atau furnace berapa? 15 hari. Nah, kalau begitu, maka yang jadi penentu mechanical day-nya adalah DCS upgrade. Nah, DCS upgrade otomatis akan jadi driver di TA tersebut. Jadi driver dalam artian, kalau misalnya saat pelaksanaan TA ternyata DCS upgrade bisa jadi 22 hari, maka otomatis yang lain mau nggak mau harus siap dalam 22 hari juga. Nah, biasanya pada umumnya owner dari masing-masing major work ini saling nggak mau jadi driver karena pressure-nya akan sangat besar. Karena semua mata akan tertuju ke mereka, semua akan melihat ini posisi di mana. Semua monitoring bahkan dari top manajemen akan ngeliatin ke mereka terus. Ya, walaupun pada akhirnya karena nggak mau jadi driver, masing-masing tim akan nge-push. Misalnya tadi repair, dia 20 hari kan. Uh, Kalau misalnya awalnya dia 26, nah dia akan nge-push, aku nggak mau jadi driver, aku mau kurangin, aku mau jadi 23. Katanya. Akhirnya misalnya jadi 20, selamat ya. Tapi ya karena dia nge-push diri sendiri, pada akhirnya dia pun harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, kira-kira kayak gitu, kalau dari total mechanical day. Yang kedua, worklist submission. Nah, ini hal-hal yang nggak nampak tadi, major work-nya kelihatan. Nah, worklist submission ini nanti adalah dari semua kegiatan yang terkait dengan uh, apapun lah di TA tersebut. Misalnya kalau untuk instrumentasi, uh, seperti porsi saya, waktu itu saya megang field instrument. Jadi majornya field instrument adalah control valve atau instrument valve, kayak gitu SDV atau control valve.
Nah, bagaimana kita mensortir? Itu jadi hal yang paling penting. Kenapa? Karena di refinery kita ada 3.000 instrumen valve, 3.000 lebih. Tidak mungkin saat TA yang hanya saat itu mechanical day kita ada 27 hari, itu sangat tidak mungkin dalam 27 hari misalnya kita mau servis semua. Dan sangat tidak ekonomis juga, selain secara durasi juga tidak mungkin. Nah, strateginya Petronas adalah setiap equipment yang terdaftar di refinery yang punya tag number, kita akan punya criticality level. Kita sebut criticality 1, criticality 2, criticality 3. Nah, untuk C1, C2, C3 ini ada kategorinya masing-masing. Mereka akan study setiap 3 tahun. Listnya akan terus bergerak. Nah, setiap C1, C2, C3 ini ada strategi maintenance-nya sendiri-sendiri. Nah, untuk control valve dan shutdown valve, katakan, untuk instrumen valve, semua C1 criticality 1 instrumen valve, dia harus diservis setiap major TA. Artinya setiap 5 tahun sekali mereka akan turun untuk servis. Nah, yang jumlahnya itu juga ratusan. Kemudian bagaimana dengan situ? Untuk yang situ dia akan diservis setiap 2 kali TA. Sedangkan yang criticality 3, kategorinya adalah sebenarnya run to fail. Jadi run to fail artinya, kalau ada satu control valve masuk dalam kategori C3, dan saat operasi dia failure atau gagal, valve ini tidak akan ada impact-nya terhadap plant. Artinya plant tetap bisa running, tidak akan ada trip unit, tidak ada impact ke aset dan environment dan lain-lain. Jadi penentuan C1, C2, C3 ini sebenarnya by tag number nanti akan ada risk matrix-nya. Hubungannya dengan PERL, people, environment, reputation, PERL, asset and reputation. Jadi nanti akan ada matriksnya. Seberapa besar impact-nya terhadap keempat komponen ini. Semakin tinggi, dia akan makan jadi C1. Medium, dia akan C2. Gitu kira-kira. Tapi paling gampangnya, kalau berhubungan dengan safety, semuanya akan masuk ke C1. Artinya semua safety valve, semua SDV akan kita servis setiap turnaround. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi kan kita bicara preventive maintenance, berikutnya hubungannya dengan korektif. Jadi, selain yang tadi memang kita rencanakan, ada juga yang masuk dalam kategori korektif. Artinya, yang selama selama produksi, selama operation valve ada yang masalah, tapi tidak bisa turun untuk servis, karena misalnya kita tidak mau shutdown unit, maka valve itu akan masuk list untuk servis ATA. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada saya sebutkan late work request. Apa itu late work request? Jadi katakan kita planning dari 2 tahun sebelumnya, maka start mission dari worklist itu katakan sebelum 18 bulan. Nah, setelah batas itu nanti akan ada ini dari manajemen. Oh, setelah ini kita akan jadi late work request. Setiap late work request yang kita submit itu harus di-present di TA committee. TA committee ini isinya adalah refinery leadership team dari GM, production manager dan engineering manager segala macam. Itu akan ada di situ. Jadi late work request nih biasanya kita yang missing. Jadi sebelumnya kita kelewat, kita harus masukkan, kita harus justify dan request approval dari manajemen. Nah, ini tidak terlihat bagus lah, tapi kadang mau nggak mau memang harus kita masukin dengan berbagai alasan. Nah, yang EWR biasanya kalau sudah dekat-dekat, misalnya udah 6 bulan sebelumnya, itu kalau masih kita mau masukin lagi jadinya EWR. Ini approval-nya akan sangat sulit, karena tidak hanya masalah approval, tapi saat kita mau masukin ke worklist, kita harus juga bisa bertanggungjawabkan. Misalnya, mau service valve, kan kita harus beli partnya. Nah, bisa sampai nggak? Katakan. Kalau kita bilang, oh bisa bos, ini akan sampai misalnya 3 minggu sebelum TE dan segala macam. Dan kenapa baru sekarang? Nah, itu harus kita justify. Kemudian sisi planning yang berikutnya itu local support availability. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Seperti balik lagi tadi ke control valve. Saat kita melakukan servicing, kadang banyak hal yang kita perlu lakukan. Seperti misalnya setelah kita buka valve, kita memang mau ganti katakan seatnya. Metal seatnya kita ganti, plugnya kita ganti. Tapi ternyata bodinya sudah eroded di dalam, sudah termakan.
Jadi saat kita mau pasang seat pun sudah tidak bisa duduk sebagaimana mestinya. Artinya dia akan passing dan segala macam. Nah, biasanya kita ambil local support. Kalau di Melaka dulu ada beberapa tempat machining yang memang sudah bisa dipercaya. Jadi dia bahkan bisa rebuild. Dia bisa rebuild body valve. Katakan material carbon steel. Dia bisa rebuild, dia akan buat cleaning, dia akan welding, kemudian akan dibentuk kembali. Dia akan buat machining. Nah, itu kalau bicara control valve. Bahkan seperti termokapel, kalau dalam kondisi normal, biasanya belinya jauh-jauh, Pak. Belinya Singapura, dari mana datangnya kan. Nah, tapi kalau sedang TA, itu nggak punya pilihan biasanya. Nah, kebetulan di Melaka itu support seperti ini ada. Misalnya kita perlu termokapel tipe K misalnya. Panjangnya kan untuk termokapel itu pasti akan selalu customize. Tergantung masing-masing termokapelnya. Nah, kita ada shop lokal di sana. Dia sudah sedia termokapel gulungan misalnya. Panjangnya dia bisa fabrikasi sendiri. Akan disesuaikan dengan ini kita. Tapi jangan tanya soal sertifikasi dan lain-lain. Tentu akan akan susah kalau untuk ini. Tapi kita bicara emergency. Oke. Kemudian berikutnya manpower arrangement. Nah, manpower arrangement ini kalau di sisi planning orang-orang yang apa namanya yang merencanakan tuh nggak akan banyak. Ini kira-kira saya kasih ilustrasi gambar kan, kira-kira segini aja. Tapi kalau bicara eksekusi, untuk instrumen aja bisa ratusan orang. Dengan subkonnya, dengan semua tim teknisi dari Petronasnya sendiri, bahkan biasanya kita minta support dari kita sebut OPU lain. OPU ini misalkan Pertamina Cepu mau adakan TA, dia minta support dari PHR misalnya, atau dari Mahakam. Kalau di Petronas bisa exchange seperti itu. Jadi kita bisa minta support teknisi, bahkan engineer untuk datang di saat TA, untuk mensupport kegiatan kita. Nah, itu kalau bicara manpower arrangement. Jadi nanti akan dipecah-pecah by area, siapa yang responsibel di area tersebut dengan skopnya masing-masing. Ada yang pegang valve, ada yang pegang level instrumen, ada yang pegang thermocouple, ada yang pegang apa namanya flow device dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini bicara technical review. Setelah kita submit worklist tadi, fase berikutnya adalah ada details breakdown. Saat saya submit misalnya, saya mau servis valve A. Dia preventif atau repair? Kalau preventif lebih gampang. Kenapa? Karena jelas servis kit aja. Karena asumsinya nggak ada masalah dengan valve-nya sebenarnya, tapi kita harus servis. Kita bersihkan, kita cleaning, kita buka, pasang balik, testing, dan segala macam. Nah, kalau masalahnya kalau repair, katakan valve-nya passing, S-found-nya passing saat operation. Nah, akhirnya kita masukkan di TA list sebagai repair. Kalau kita mau repair, parts apa sih yang diperlukan? Misalnya kalau dia passing ya, kemungkinan besar seat-nya harus ganti. Atau selain seat-nya, plug-nya mungkin harus ganti. Nah, itu yang harus kita siapkan untuk ke procurement-nya nanti. Kemudian kalau replacement lebih gampang. Misalnya ada satu valve sudah badly corroded, ini udah stuck dan segala macam nggak bisa. Ini kita harus replace. Nah itu juga harus kita list detail di worklistnya kita. Gitu. Kemudian masuk ke purchasing. Nah biasanya tahun atau 20 bulan sebelum apa namanya 1,5 tahun sebelum TA, pihak purchasing sudah ngejar kita tuh, dari ngejar ke tim engineering, kita mau supplier listnya. Itu tentunya kalau kita sudah punya worklist. Supplier listnya siapa aja? Kalau di Indonesia mungkin ada control system, ada apa lagi saya nggak ingat kalau di ini, tapi yang paling sering misalnya kayak control system, beberapa kontraktor lah. Untuk yang supplier kita bicara materialnya. Kemudian servicing kontraktor. Nah, servicing kontraktornya siapa aja? Jadi beda. Kalau yang pertama tadi bicara material, yang kedua bicara service. Yang ketiga terakhir adalah vendor support. Nah, vendor support ini kritikal sekali. Sebagai contoh, misalnya di unit licensornya UOP misalnya, kita ada multi point thermocouple. Dia bentuknya seperti octopus, masuk ke reaktor, dia harus klip di bodi reaktor di dalam, dan untuk menghindari hilangnya warranty dari licensor, kita harus panggil mereka, misalnya saat instalasi, saat kita mau menggantikan termokapel ini.
Nah, itu semua harus kita kasih listnya ke purchasing untuk nanti masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana kita akan memproses itu di tahap purchasingnya. Nah, ini kita bicara kontrak strategi. Kontrak strateginya ada bermacam-macam. Yang saya tahu tiga ini. Satu open bid. Open bid ini yang biasa lah. Kita ada requirement, kita lempar open bid. Petronas sudah punya list supplier sendiri yang terregister di mereka, tapi dia tetap lempar ke beberapa bidder. Kemudian yang kedua direct award. Nah, kalau direct award ini kita sebenarnya punya pilihan, tapi kita beri langsung ke orang tersebut. Case-nya, sampelnya misalnya seperti kayak kita katakan punya mobil operasional semuanya Honda. Kalau kita mau beli mobil baru, mungkin bisa aja Toyota. Tapi kita tetap ingin Honda dengan alasan, oh ada spare part interchangeability. Kita sudah tahu dengan performance-nya Honda dan lain-lain. Jadi kita bisa kasih justifikasi ke manajemen, oh kita mau direct award aja. Kita nggak mau open bid, kita mau direct. Alasannya begini, begini, begini. Itu kalau kita bicara direct award. Jadi direct award itu bisa dilakukan, tapi dengan justifikasi. Nah, beda dengan proprietary. Proprietary ini misalnya mobil kita Honda, saya mau ganti spare part. Nggak mungkin saya beli spare partnya ke Toyota. Jadi itu sudah jelas akan langsung ke vendor tertentu. Itu kalau bicara kontrak strategi. Kemudian di tahap purchasing, ada tantangan lain. Seperti yang saya tulis di sini ada kitting. Kitting ini apa? Kitting ini mengelompokkan part berdasarkan tag number-nya. Misalnya saya punya Toyota Kijang misalnya. Partnya kan banyak, ada ban, ada velg, ada engine, ada dan lain-lain. Nah, masalahnya Petronas ini kalau dia membeli sesuatu berdasarkan material number, jadi individual. Bagaimana nanti saat kita perlukan, semua itu akan datang in group, padahal kita belinya satu-satu. Nah, ini akan jadi satu masalah, dan ini harus didiskusikan dengan supplier saat kita membeli. Karena mereka taunya, oh saya beli ban, saya beli jok, saya beli kap mobil misalkan. Di supplier mereka nggak peduli harusnya. Karena ya sudah kamu beli ini kita kirim. Padahal di saat kita mau servis valve, oh saya mau spare part untuk mobil nomor 1 misalnya. Kita mau semua spare partnya datang dalam satu grup, biar nggak susah. Nah, itu yang karena kita berhadapan dengan ratusan valve dan setiap valve punya mungkin 10 part yang berbeda, intinya akan jadi ribuan barang yang tercerai-berai kalau tidak dibuat kitting. Kemudian berikutnya storage. Storage ini juga jadi satu masalah. Kenapa? Kalau kita beli PO terlalu awal jadi masalah, PO lama juga jadi masalah. Kenapa? Kalau PO-nya terlalu awal, katakan oh barang-barang sudah datang 6 bulan sebelum TA. Barang-barangnya mau disimpan di mana? Kita memang punya warehouse, kita punya TA warehouse juga, tapi pada volume tertentu ya warehouse sudah tidak bisa menampung. Jadi ini juga jadi salah satu bahan diskusi dengan supplier. Yang kita lakukan, kita seperti kayak menyewa warehouse-nya mereka, kita minta mereka simpan di storage mereka sampai nanti kita mau deliver ke refinery. Kemudian FAT plan. Nah, FAT plan ini sebenarnya agak merepotkan. Kenapa? Misalnya kita punya banyak barang. Kita punya barang yang seperti kitting juga tadi itu harus kita inspeksi juga. Jadi bagian dari planningnya juga. Kenapa jadi masalah? Karena manpower kita kan terbatas. Sedangkan manpower yang terbatas ini, saat plan berjalan, kita harus support running plan. Nah, sementara kita harus kirim orang-orang untuk keluar. Dan banyak. Nah, jadi itu jadi satu tantangan juga gimana dari tim leadership untuk memplanning mobilitas timnya untuk FAT ini. Ini contoh aja. Ini tadi saya cerita multi point thermocouple. Kalau yang seperti ini simple, ya walaupun bicara instalasi tentu tidak simpel. Ini biasanya panjangnya bisa 4 sampai 6 meter. Kalau posisinya di atas reaktor itu ketinggian mungkin 60-70 meter. Ya, kerennya itu juga challenging. Tapi challenge-nya cuma lifting. Nah, yang tadi saya cerita itu octopus. Jadi dia masuk ke dalam,
ke bawah itu nggak ada thermowellnya, dia thermocouple aja langsung, dia harus muterin reaktor pada titik tertentu dia klip, titik tertentu dia klip. Ada posisi-posisi di mana dia sensing temperatur dari si reaktor. Sampel. Nah ini disebut yang kedua ini disebut desuperheater valve, agak lain dengan kontrol valve yang biasanya. Uh, apa fungsinya? Jadi fungsinya ini dia akan spray air. Kalau dilihat ada nozzle input yang kecil itu, yang di sini. Ini nozzle ini masuknya darah air. Biasanya kita gunakan untuk kontrol temperatur. Dia akan spraying. Dia akan spray, akan nyemburlah di dalam pipe-nya. Ini nanti nozzle pipe masuk ke pipe yang besar. Nah, valve ini kadang sering jadi masalah juga. Apa namanya? Di refinery kemarin ada unit namanya HRSG. Saya lupa akronimnya apa, panjangannya. Jadi di unit itu setiap kali dia down, ini nozzle-nya habis. Nozzle-nya habis, jadi memang keluhan saat operation adalah, oh ini temperatur sudah tidak bisa kontrol katanya. Temperaturnya turun drastis. Ya turun drastis kenapa? Karena nozzle-nya hilang, jadi spraying waternya sudah tidak terkontrol. Nah biasanya ini antara kita harus tukar nozzle atau kita ganti bodinya sekalian. Jadi kita copot ini bodinya. Begitu datang kita langsung pasang. Kenapa ganti nozzle juga jadi challenge? Karena ini ada weldednya, ada weldingnya. Mod harus kita potong dulu mesin, harus kita weld lagi dan segala macam. Walaupun jadinya lebih murah. Oke. Yang kedua ini control valve parts. Ini tadi saya cerita. Parts itu akan untuk satu valve saja akan banyak banget. Ada packing, ada spring, ada plug, ada banyak gasket dan lain-lain. Kita perlu kitting, kita jadikan satu grup untuk setiap tag number. Oke. Nah, ini kita bicara eksekusi. TA itu ada 3 tahap utama. Shutdown, mechanical day, dan startup. Shutdown dengan startup ini ownernya operation. Jadi mereka akan lead, maintenance team akan support. Saat masuk mechanical day tadi yang saya cerita, sangat penting untuk tahu berapa banyak mechanical day, karena itulah hari-harinya orang maintenance yang tanggung jawab di sana. Tapi walaupun hari kita ada di mechanical day, tapi saat shutdown dan startup ya kita juga harus support. Karena saat shutdown ini sebenarnya adalah aktivitas di mana operation berusaha untuk mencapai posisi zero hidrokarbon. Jadi saat kita masuk di sana kondisinya sudah benar-benar safe. Nah, apa support yang kita berikan? Biasanya ada aja masalahnya. Transmitter ini reading hilang. Oh, ini level nggak kebaca dan segala macam. Sama juga dengan startup. Refinery kemarin kita startup setelah total shutdown paling tidak hampir sebulan. Ada tantangannya. Waktu itu ada cerita kita sudah jalan setengah, hydrocracker unit sudah hot circulation, tiba-tiba sore dapat info di radio, oh HPU itu hydrogen production unit, HPU trip. Karena HPU trip hydrocracker yang sudah hot circulation harus balik lagi ke awal, harus balik ke mode awal lagi, kita start balik hidrogennya. Karena masalah apa tripnya itu bisa banyak hal. Kalau saat itu kejadiannya ya karena ada masalah dengan salah satu equipment kita. Oke, ini kira-kira ilustrasi. Kalau valve-nya valve gambar beneran, yang tengah itu ilustrasi saya ambil dari Google. Jadi kira-kira begini, valve masuk S1-nya seperti ini, kita masuk ke TA, kita servis, keluarnya seperti valve baru. Itu kita lakukan di workshop kita sendiri di sana. Oke, ini juga ini teknisi kami sendiri, teknisinya Petronas di workshop Petronas juga. Nah, ini aktual TA mode. Ini gambar saya langsung ambil waktu saat TA 2019. Waktu itu ada 700 valve yang harus kami servis dalam 27 hari. Itu instrumen valve datang sudah kayak kacang goreng, keluarnya juga sudah kayak kacang goreng. Monitor sehari-hari paling nggak kita ngeluarin 30 sampai 40 valve untuk siap servis. Nah, ini masuk kondisinya buluk, keluar sudah bungkus kayak valve baru.
Nah, ini saya yang kiri, yang kanan ini senior manager saya. Sekarang beliau GM di Rapid untuk instrumen. Ini salah satu buff yang juga sangat menantang. Ukurannya kecil, kecil dalam tanda kutip. Pipe size-nya cuma 6 atau 8 kalau nggak salah. Tapi ratingnya 2500. Jadi mau bikin pressure testnya juga kalau nggak salah sekitar 4000 PSI. eh, ya inilah sangat challenging lah untuk valve yang ini. Ini valve dari unit hydrocracker. Oke, nah ini akan jadi slide terakhir. Ini saya cerita challenges-nya. Saya coba summarize aja. Yang pertama itu multidisiplin work scope. Kenapa menjadi challenge? Karena control valve misalnya, yang meremove control valve dari line itu bukan instrumen. Kalau di kami adalah timnya mechanical. Tapi sebelum mechanical bisa nge-remove, orang instrumen harus masuk dulu. Ngapain? Instrumen harus buka kabel, buka tubing, simpan aksesoris baik-baik. Karena kalau enggak, nanti akan rusak. Nah, baru tim mechanical akan masuk. Crane mereka masuk, tim mereka akan masuk untuk remove valve-nya. Nah, setelah mereka remove, mereka akan hantar ke workshop. Kami yang jaga workshop, kita servis. Setelah servis, nanti mechanical akan ambil lagi. Mereka akan pasang. Setelah mechanical pasang, instrumen akan masuk untuk closing. Closing maksudnya akan pasang aksesoris, pasang kabel, pasang tubing semuanya, terus kita tes ulang di site, stroking dan lain-lain, baru kita handover balik. Nah, itu salah satu sampel untuk kontrol apa aja. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memerlukan support dari disiplin lain. Jadi koordinasinya memang sangat menantang. Kemudian unavailability of part supplier. Nah, ini ada satu cerita unik. Entah kenapa di Melaka Refinery itu ada satu brand valve yang supply-nya dari Israel. Kenapa jadi masalah? Karena Malaysia sendiri kan tidak mengakui Israel. Jadi bahkan paspornya mereka itu nggak bisa dipakai masuk Israel, Israel juga nggak bisa masuk Malaysia. Tapi kita mau beli barang dari Israel itu kan jadi ribet. Nah, somehow ini jadi salah satu masalah. Kemudian transferring di detail scope. Nah, jadi dari sisi planning, saya cerita tadi, planning itu nggak akan melibatkan banyak orang, hanya orang-orang tertentu aja, key personnya. Tapi eksekusinya akan melibatkan banyak sekali tim di lapangan. Nah, mentransfer detail scope ini bisa jadi masalah. Sebagai contoh, ada high cycle valve untuk unit PSA, pressure absorbing PSA, pressure swing absorbent. Nah, itu valve tersebut kita plan untuk tukar spring. Springnya sudah ready, sudah datang beberapa box, tapi begitu TA selesai, saya keliling ngecek springnya masih ada di workshop. Jadi orang yang tanggung jawab di workshop tersebut uh, tidak menyadari bahwa valve tersebut harusnya kita ganti springnya. Nah, ini yang saya bilang transferring of detail scope-nya bisa jadi masalah. Akhirnya kita cari window-window berikutnya, opportunity berikutnya untuk pelan-pelan ditukar by stages. Kemudian synchronize the actual work. Jadi kita sudah punya planning. Misalnya kita planning, kita panggil vendor support dari Singapura untuk attend katakan tanggal 10 dan 11. Oh, reaktor akan siap nih. Kita akan panggil mereka, bayarnya sudah mahal. Tanggal 10-11 mereka harus datang untuk kerja, witness, testing, selesai pulang. Nah, ternyata kenyataannya mereka sudah datang tanggal 9, sampai tanggal 15, reaktornya belum siap. Belum siap dalam artian dari tim sebelumnya, mechanical, mereka belum buka flange-nya, belum cleaning, dan segala macam. Jadi tim kita nggak bisa masuk. Itu akan berpengaruh dengan komersial dan lain-lain. Itu jadi satu masalah. Kemudian ad hoc issues. Ad hoc issues ini seperti apa? Uh, Misalnya saat operation tidak ada keluhan apa-apa dengan valve-nya. Tapi begitu turun, oh ternyata ditemukan valve actuator springnya patah. Nah, waktu itu kita ngalamin 2 atau 3 valve, actuatornya betis kalau nggak salah. Kita harus ganti actuator. Karena spring itu nggak bisa diganti kalau sudah patah, karena dia welded silindernya. Jadi harus ganti. Itu telepon sana-sini, akhirnya si suppliernya bisa tolong. Dia ada satu supply project untuk di Miri, kalau nggak salah, di Malaysia bagian Sarawak. Dia bilang, oh ini masih bisa kita pakai dulu katanya. Akhirnya dia supply untuk kami. Kalau nggak, itu akan mendelay startup sangat panjang. Pernah juga saya pengalaman di pit stop,
kasusnya sama. Kalau itu memang sudah ada keluhan, tapi kita tidak prediksi masalahnya adalah piston silindernya crack di dalam. Begitu kita buka, pistonnya crack, itu kita bisa dapat aktuator baru hanya dalam 4 hari. Nah, itu juga apa namanya cukup seru karena begitu tahu ini langsung ya biasanya vendor kan one phone call away aja, asal mau ngejar cepet-cepet telepon semua supplier, bisa nggak, terserah brand apa, yang penting bisa masuk dulu. Akhirnya dapat waktu itu, untungnya dapat brandnya juga bagus, dapat Trutok dari Singapura dalam 4 hari sampai ke Melaka. Testing buat mountingnya, fabrikasi dan segala macam bisa startup. Itu uh, salah satu pengalaman yang menarik juga waktu saya di maintenance. Oke, kira-kira seperti itu Pak Edi cerita dari saya. Semoga cukup menarik untuk teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Tri Agus Wibowo, Pak Bowo sudah memberikan paparannya. Ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan bisa ditulis di chatbox atau mau ditanyakan secara langsung juga bisa. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sambil nunggu pertanyaan, ini saya ingin bertanya ini. Boleh Pak. Eh, untuk persiapan pekerjaan yang apa yang besar ini berapa lama nih kira-kira ini? Dan ini juga kalau waktu sampai apa nggak cocok dengan rencana itu kan mungkin apa bisa berdampak pada kos gitu ya yang juga sangat besar. Ini mungkin bisa memberikan gambaran hal seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, kalau berapa lama itu sekitar 2 tahun Pak untuk TA Oh, yang ya. ini. Ya. Tapi untuk TA yang lain biasanya paling tidak sekitar 18 bulan sebelum schedule. Jadi memang sudah mulai gerak timnya. Minimal masuk wordlist. Hmm, Karena kalau untuk instrumen kan misalnya kita harus beri valve. Kadang ada yang delivery-nya sendiri 10 bulan, 8 bulan. Seperti itu, Pak. ya. Jadi prosesnya lebih awal. Nah, kalau bicara yang schedule tadi, nah itu memang saya cerita tadi salah satu tantangannya. Ah, kadang berantem itu Pak di saya, Pak. Hmm, Berantem dalam artian, oh kita sudah sepakat nih jadwalnya ini karena pekerjaan misalnya pekerjaan sampean ini akan impact ke pekerjaan kami gitu kan. Ini vendor sudah standby, siapa yang mau bayar misalnya. Nah, sedangkan hmm, Sedangkan pembayaran itu biasanya kalau misalnya bertambah dia kadang kita pakai unit price. Kadang kalau misalnya yang bayarnya orang procurement sudah paham dan yang planning dari sisi engineering sudah paham, jadi kita open lah. Jadi open itu unit price berdasarkan hari aja. Tapi hmm, kadang ada yang sudah ngelok juga. Nah, kalau yang ngelok ini akan panjang ceritanya karena jadinya kan change order. Kalau jadi change order ini biasanya approval-nya sampai ke CEO. Nah, itu jadi agak menyakitkan itu untuk change karena akan hmm, panjang hmm. gitu. Ya, ya, Ya ya. sebenarnya solusinya cuma planning yang baik dengan eksekusi yang baik, Pak. Cuma kadang kan itu tidak terhindari ya kalau di lapangan ada aja masalah Hmm. begitu. Nah, itu apa pergeseran waktu itu biasanya berapa lama ini ya apa TA ini dan apa Oke, boleh plus minusnya gitu loh. Ini yang sering terjadi. kalau pengalaman saya, Pak, bukan jadi plus, Pak, jadi minus. Di Ya. press benar-benar sama manajemen. Jadi Hmm. sebenarnya ini cerita yang ini TA yang sama ya 2019 itu. Di Hmm. awal diceritakan mechanical day ada 32 hari. 32 hari, tapi dari bos kami kita ingin declare selesainya ahead Hmm. schedule. Jadi dia dari awal dia kasih ke kami 27 hari. Saya mau semua selesai dalam 27 hari. Kita sudah planning harus servis 700 valve itu dalam 27 hari. Tiba-tiba dia panggil lagi. "Eh, kamu selesai servis kapan? Ya 27 hari bos. Tuh, kalau kamu selesai servis 27 hari, pasangnya kapan? Ya, bilang. Ya, betul juga, masuk akal kan. Artinya itu dia maunya 27 hari itu valve sudah selesai semua di site, sudah pasang, sudah testing. Artinya servisnya harus 22 hari. Wah, itu
muter-muter itu kontraktornya harus nambah orang, tukar strategi dan segala macam. Jadi benar-benar dikejar dikejar terus. Bahkan harus lebih cepat. Gitu aja. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang muncul ya dari Pak Iqbal Matundang. Terima kasih ilmunya Pak Bowo. Saya mau bertanya, apakah fasilitas untuk pengetesan seperti leak test dilakukan in-house semua? Yang kedua, vendor sering presentasi mengenai smart valve dengan fasilitas diagnosa dari input positioner. Apakah itu berguna di real experience Bapak? Ada dua pertanyaan, silakan. Oke, oke, Mas Iqbal, terima kasih. Eh, yang pertama untuk pengetesan, iya, jawabannya kita memang ada fasilitas untuk pengetesan. Kalau di workshop lebih lengkap, kita ada apa ya namanya, ada alat yang bahkan untuk flange-nya itu sudah siap, Pak. Jadi adjustable. Kita mau ukuran berapapun, flange-nya tuh bisa bisa apa namanya menyesuaikan ukurannya. Nah, tapi kalau untuk TA ini, karena kita banyak sekali tim, bahkan kontraktor servisnya saja saat itu ada 5, dan setiap kontraktor bisa 50-60 orang karena ngejar mau mau ngeluarin buff sehari 40-an. Dengan strategi kita kita bagi-bagi tentu. Nah, kita apa alat tesnya ya kalau apa leak test kita bukan pressure test. Biasanya pakai nitrogen. Either pakai nitrogen atau kita pakai kalau yang pressure-nya kayak tadi 4000 PSI itu kita pakai hidrolik. Jadi pakai pompa. Kemudian ada dua sebenarnya kan tesnya yang pada umumnya. Satu leak test untuk body, hydraulic test untuk body. Kedua itu passing test. Passing test ini atau bubble test ya, kita mungkin umumnya yang biasa kita tahu. Nah itu kita apa? Kita harus sedia blind flange saja yang sesuai dengan ukuran. Nanti kita hitung bubble-nya dan segala macam. Jadi memang iya, semua pengetesan itu dilakukan di workshop. Bahkan temporary workshop kalau turnaround, jadi on the spot. Gitu. Yang kedua, diagnosa dari input positioner. Nah, ini cerita pengalaman aja. Waktu saya di Melaka, saya dengan prinsipal kami lah di sana, kita tuh nggak suka yang smart-smart, Pak. Kita nggak suka yang smart-smart begini. Kenapa? Seringnya malah dapat masalah. Kita lebih suka yang konvensional. Sebagai contoh, misalnya condition fit bus. Itu kan sebenarnya smart ya. Semua apa kita bisa dapat diagnosa failure-nya, uh, kondisinya dan segala macam. Tapi yang kita pakai di sana malah sering bikin masalah. Kadang ngetripkan unit condition fit bus yang kita pakai. Jadi kita nggak suka condition fit bus. Kedua, bicara positioner ya, balik ke pertanyaannya Mas Iqbal. Kita di sana pakai SVI2 positioner dari Masonilan. Nah, somehow yang SCVI itu ini setahu saya yang dengan diagnostik power consumption dia lebih tinggi. Jadi karena power consumption-nya dia lebih tinggi, kadang nggak cukup power supply kita. Mungkin karena penggunaan kabel di sana juga lebih kecil, kalau nggak salah 0,8 atau 1 mm, dan kadang kabelnya jauh-jauh, malah jadi bermasalah biasanya kalau pakai yang tipe smart ini. Cuma ya harus diakui bahwa sebenarnya kan eh, berkembangnya teknologi itu untuk membantu kan. Cuma mungkin karena di Melaka ini secara sistem belum benar-benar mendukung. Sistemnya sistem lama, plannya sendiri itu mulai jalan 95 dan 98 untuk yang tren kedua. Jadi memang sudah tua. Nah, cuma kemarin pun kita upgrade sistem juga tidak mengakomodir ini ya. Karena nggak terlalu suka pakai ini. Gitu Mas Iqbal. Baik. Ya, pertanyaan yang lain lagi. Untuk materinya nanti insya Allah sudah saya kirimkan dengan Pak Edi. Mungkin Ya, nanti sudah ada saya jalurnya. ini nanti didistribusikan. Di sini juga sudah saya ini kan ada linknya itu. Linknya sudah saya Ya, sampaikan itu. mohon maaf di PPT-nya memang tidak banyak detail ya. Memang niatnya bisa cerita-cerita santai. Jadi sambil saya Ya. sharing aja. Kalau yang apa yang sekarang gimana ini apa suasananya bekerja di Irak sama di Petronas gimana itu bedanya?
Oke, kalau bekerja lingkungan ya Pak ya. Nah, Ya terus lingkungan. terang saya itu lebih lebih suka di Malaysia. Kenapa kerja di Malaysia itu ya nggak jauh beda Pak dengan di Indonesia. Karena Oh, kan orang-orang Melayu juga. Ini saya mau cerita nih Pak oh ya. tentang Malaysia. Kan kadang ada persepsi orang Indonesia dipandang beda ya di sana. Mm, Saya itu satu-satunya orang Indonesia yang ada di sana dan merasa sangat dihargai. Apa namanya? Bahkan waktu waktu saya saya pulang itu, namanya farewell dengan teman-teman tuh nggak habis-habis. Jadi memang mm. di sana yang merasa dihargai lah. Oh, oke. Kalau kalau mungkin mungkin beda ya. Eh, Kalau kita kan tenaga profesional, jadi mereka juga lingkungannya orang-orang yang mengerti. Jadi nggak ada ininya. Begitu kira-kira. Oh, kalau yang lingkungan yang sekarang gimana ininya? Sekarang ini company kan Petrochina, Pak. Oh, Company Petrochina. Petrochina, Mm, tapi operasinya kan di Irak. Jadi di mm. sini saya cerita komposisi dulu. Kalau di Petrochinanya sendiri komposisinya sekitar sepertiga orang Cina, Oh, sepertiga orang seperti Cina. Mm. Cina, sepertiga itu orang lokal, sepertiga lagi mix ekspatriat. Hmm. Jadi diversity-nya lumayan, jadi tidak yang terlalu berasa apa namanya berbeda lah. Karena ramai. Teman-teman Indonesia juga di sini ada hampir 20 sudah sekarang. Oh ya, banyak ya. Iya, Pak. Oh, yang dari TF Ya, ada nggak? dari TM saya sendiri. Oh iya, saya sendiri loh dari TM. Oh, sendirian ya. Kalau dari Kebanyakan ITB apa? Kebanyakan apa disiplinnya ya? eh, nyampur-nyampur sih. Kayak kalau saya kan instrumen, kemudian Iya. ada teman mechanical, ada juga reservoir. Yang reservoir engineer itu dia dari sipil. Hmm. Hmm. HRD juga ada Pak di sini. Mungkin karena HRD-nya itu dia banyak narik orang Indonesia juga. Hmm. Hmm. Kemudian kalau dari kampus ya memang dari bermacam-macam. Ada supervisor juga ada kita di sini Hmm. gitu Pak. Rame juga. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Ini apa kerjanya kalau sekarang ininya gimana? Berapa alokasinya itu? Oke, saya kan di Departemen Facility and Construction itu sebenarnya megang project. Kalau untuk rosternya, rotasinya saya di 6 minggu, 6 minggu, Pak. 6 minggu kerja, 6 minggu libur. Oh ya. Jadi, jadi posisi saya ini ada dua orang. Saya dengan back to back. Jadi waktu saya Oh pulang ya gitu. back to back saya. Ya, Oh, dari mana itu yang temen back to backnya nih? dari India, Pak. Oh dari India. Tapi ada juga teman yang apa Malaysia, back to backnya Malaysia juga. Ah ya ya. Atau teman kita Indonesia apa eh, utility supervisor itu orang Indonesia, Mm-mm. back to back dia orang Malaysia. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan nih muncul ini dari Pak Ferry ya. Izin bertanya, Pak Tri, untuk manpower preventif dan korektif maintenance itu bagaimana komposisi orang dalam dan orang luar? Terima kasih. Nah, oke, ini seru juga nih. Komposisi kalau di Petronas, mereka punya banyak teknisi, Pak. Jadi di refinery Melaka itu mereka ada central instrumen, dia ada area technician. Jadi kami itu ada 6 area. Setiap area itu ada tim maintenance-nya sendiri. Mereka punya teknisi instrumen sendiri. Orang Petronas. Hmm, Jadi iya. bukan outsource. Jadi bukan outsource. Kalau mereka perlu bantuan, biasanya itu manpower aja. Manpower itu maksudnya kayak helper gitu. Jadi bukan bukan yang utama. Jadi semua troubleshooting, apa corrective maintenance itu yang buat orang Petronas. Bahkan misalnya kalau service valve, itu tadi saya cerita kita punya workshop. Kalau ada apa masalah ya kita drop sendiri, kita servis sendiri, tes sendiri, pasang balik. Begitu. Jadi memang dipegang oleh Petronas sendiri, oleh staffnya sendiri. Jadi mereka ramai. Di Petronas Refinery Melaka itu jumlah karyawannya sekitar 1.100. Jadi ramai. Kalau yang Gitu. sekarang gimana komposisi ini pertanyaannya nih?
Kalau diterapkan di yang Petrocina Irak ini gimana itu? Kalau diterapkan di Petrocina Irak, nah justru yang Petrocina Irak ini kalau untuk maintenance saya nggak tahu. Karena saya tim Oh, project, jadi saya nggak bisa cerita. oh, ya, 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 ya. Tapi ini sekarang kita sedang sedang mau commissioning plan baru, Pak. Nah, untuk Hmm, plan baru ini, main kontraktornya adalah CPECC, Chinese Petroleum Engineering and Construction, gitulah. Nah, main kontraktornya akan langsung megang untuk IOM, Operation and hmm, Maintenance, selama 2 tahun ke depan. ya, Nah, jadi yang megang operation dengan maintenance-nya adalah main kontraktornya. Artinya mereka outsource kan. hmm, Staffnya Petrocina ada, tapi sangat minim. Jadi cuma monitoring aja selama 2 tahun gitu. ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Khalid ya. Apa saja tantangan challenge TA di Petronas? Ini juga nggak tahu nih pertanyaannya juga yang di Halafaya Irak. Oke, Bagaimana menyelesaikannya? oke. Kalau tantangan ini tantangannya TA ya. Kalau tantangannya TA tadi seperti yang slide terakhir tadi, eh, sebenarnya banyak sih tantangannya. Mulai dari kita mau menyusun worklist itu sudah banyak pertikaian, Pak. Pertikaian bahasa Hmm, ininya lah ya. Karena kita sebagai maintenance sebenarnya pinginnya masukin sebanyak mungkin. Kenapa? Karena pinginnya kita save saat operation. Nah, artinya setelah TA harusnya kan semua equipment kita dalam kondisi fit karena sudah kita servis. Katakan sudah kita servis, sudah kita cek. Tapi kita berbenturan dengan satu adalah durasi. Kita nggak punya durasi yang panjang untuk bisa ngerjain semuanya. Kedua adalah biaya. Jadi biasanya misalnya berdasarkan rule filosofi maintenance kita sendiri kita harus servis katakan 1.000 valve. Oh nanti manajemen bilang, oh ini banyak banget, duitnya nggak cukup gitu bilang. Terus durasi juga nggak mungkin ini, kurangin gitu ya. Nah, waktu kita mengurangi itulah challenge sessionnya yang akan seru. Misalnya ya apa namanya? Biasanya kita mau tertulis tuh Pak, saling saling tunjuk-tunjukkan. Misalnya ya nggak mau ini maintenance maunya masuk. Kenapa? Karena filosofi maintenance kita ini harus diservis. Kita nggak mau nanti katakan 6 bulan setelah TA ada unit trip misalnya atau shutdown unit gara-gara equipmentnya kita. Karena pertanyaan pertama biasanya adalah ini criticality berapa? Misalnya trip karena satu kontrol valve. Ini criticality berapa? Ini criticality satu. Oke, kapan terakhir service? Kan ditanya seperti itu. Kan kita akan cek record. Oh, eh, 3 tahun yang lalu misalnya kita seperti itu. Loh, kemarin kan TA. Kenapa tidak diservis? Nah, itu akan balik lagi ke orang maintenance. Nah, kalau misalnya tadi kita drop dari list worklistnya kita, itu kita sebisa mungkin menjaga diri kita juga. Oh, kalau misalnya mau di drop nih harus begitu. Nah, ini misalnya permintaan ya kesepakatan tim dengan pertimbangan 1, 2, 3. Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian di kemudian hari, ya kita sudah sama-sama sepakat bahwa buff ini kita drop dari list TA-nya kita. Nah, itu dari sisi penyusunan worklist. Kedua, tadi saya cerita, kita sudah punya worklist dengan detail scope yang cakep misalnya, karena kita udah susun semuanya. Tapi begitu ke eksekusi, transfer knowledge-nya itu, transfer scoping-nya itu harus benar-benar masuk ke tim eksekusi. Karena kalau nggak bisa miss kayak tadi. Kita sudah beli barang, ya kan, sudah keluar duit, sudah planning jauh-jauh hari, tiba-tiba barang sudah ada, valve-nya turun cuma dibuka, servis, ganti servis kit, tapi harusnya ganti spring atau ganti ball-nya misalnya, nggak diganti. Karena dia miss scope-nya tadi. Padahal valve itu sebenarnya ada masalah dan lain-lain. Atau misalnya sekedar preventif. Oh, karena ini high cycle valve nih, spring harus ganti, tapi dia lupa. Itu kira-kira challenge-nya. Nah, kalau challenge di Alpha ya, saya di Alpha ini bagian dari project. Jadi nggak tahu di maintenance. Maintenance yang mereka seperti apa. Tapi setahu saya, maintenance-nya di Alphaya ini tidak sedetail seperti di Petronas. Selain karena nature company-nya beda, kedua karena di sini kan crude oil plant. Beda yang Petronas saya ceritain adalah refinery. Jadi refinery kan jauh lebih kompleks dan banyaklah masalahnya kalau refinery dibandingin dengan crude oil processing. Seperti itu kira-kira. ya. Begitu Mas Halid. Ya, kalau ini sambil nunggu pertanyaan nih,
itu kan tadi item katakan valve aja banyak sekali itu. Ya Nah Pak. itu apakah misalkan ini perbaikan atau penggantian itu gimana itu? Dari mana itu dasarnya itu? Oh, oke. Kalau misalnya perbaikan, eh, misalnya ya, satu valve, oh di unit 30 reported, dilaporkan passing. Kita coba, misalnya kita valve-nya ada bypass. Kita coba, apa namanya, oh, kalau ada bypass kita bisa drop. Tapi kita nggak bisa apa-apain misalnya Pak. Kita cuma tahu valve-nya passing. Tapi valve nggak bisa turun, kita nggak bisa cek. Karena kita unitnya nggak boleh shutdown, nggak boleh trip. Kita harus nunggu sampai TA. Nah, untuk hal-hal seperti itu biasanya kita nggak mau ambil risiko. Nggak mau ambil risiko artinya minimal kalau valve-nya turun nanti waktu TA kita akan ganti hard parts-nya. Kita bilang hard parts itu seperti plug atau kalau ball valve kita tukar ball-nya dengan seat-nya sekalian. Hmm. Nah, kalau misalnya kondisinya sudah sangat buruk, misalnya dari luar sudah kelihatan corroded dan segala macam, nah, di situ bisa kita ambil apa keputusan, oh kita ini harus ganti valve baru nih. Nah, itu akan jadinya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar passing atau biasanya stuck, kalau masih stuck itu kita masih bisa buka cuci-cuci. Nah, itu biasanya kita lebih ke hard part aja. Tapi hard part Hmm. pun itu sangat mahal, Pak. Hard part itu sangat mahal kalau Pak. Bisa seharga valve-nya juga sebenarnya. Oh, Gitu. ya, ya. Oh, jadi itu sebenarnya berdasarkan record dari kondisi peralatan ya itu ya. Oh iya, betul, Pak. Jadi Petronas ini kan sudah pakai SAT ya. Jadi Hmm. apa merecord maintenance dari apa istilahnya dari teknisi kita dipanggil itu sudah ada recordnya. Saya lupa istilahnya, sudah 2 tahun. Eh, bukan work list ya, work order. Jadi work ordernya itu akan keluar. Di work order itu akan ada definisinya, ini masalahnya apa dan segala macam. Hmm. Nah nanti waktu waktu si teknisi ini mau closing, akan ada laporan juga dari dia. Oh, misalnya ini kondisinya masih open, tidak soft. Nah itu nanti yang kita ekstrak dari SAP, valve mana aja yang bermasalah itu akan masuk worklist tambahan sebagai corrective action. Selain dari yang preventif tadi. Jadi itu ini ya apa SEP tadi itu sangat penting ya ini ya, apa CMMS Sangat ya ini ya. sangat penting, Pak. Betul. Nah, CMMS ya sekarang ada ini yang lain kan. Nah, Hmm. begitu. Hmm. Kalau SAP-nya Petronas ini menurut saya itu sangat powerful, Pak. Hmm. Jadi katakan katakan saya di Melaka, saya punya problem dengan satu valve, saya perlu mengganti bolnya. Saya ada ball valve, saya perlu mengganti bolnya. Kita cari di warehouse kita, ada record di SAP, oh di warehouse kita kosong stoknya. Tapi Petronas punya stok misalnya di plant yang lain, katakan di Miri, Oh ya. di warehouse-nya mereka. Itu terintegrasi di SAP tadi. Hmm. Kita bisa request mereka untuk melepaskan material mereka dikirim ke kita. Hmm. Misalnya, oh mereka punya dua, kita minta satu dong. Tapi kita perlu approval dari end usernya mereka. Katakan, Hmm. misalnya mereka bilang, oh nggak bisa, kita di sini critical stock. Katakan kita juga apa harus menjaga stok kita, ya kita nggak bisa maksa. Tapi biasanya akan dibantu, begitu. Hmm. Jadi Oke, itu tetap ada ini ya apa bisa keberatan juga unit yang punya itu ya berarti oh, ya. bisa, bisa, Iya. bisa. Kalau misalkan saya punya satu, saya jaga apa critical unit saya. Nah, stok saya cuma satu dan memang itu harus selalu ada. Mereka minta. Kadang Hmm. kita tolak, kadang kita tolak, begitu. Iya. Hmm. Iya, iya. Kalau apa itu dari tadi kilang yang tua tadi itu peralatannya gimana? Itu tadi DCS ganti atau gimana itu? Apa saja yang dia itu ya umurnya segitu tapi ada yang masih bisa diextend gitu tuh Oke, gimana? Eh, apa namanya refinery-nya kita ada dua train, Pak. Kita sebut PSR1, Petronas Refinery 1 sama PSR2. Yang PSR1 itu sweet crude, yang PSR2 itu sour crude. Nah, yang sweet crude ini memang tua banget, Mm-mm. 93 apa 95 gitu. Saya seingat saya. Beberapa tahun kemudian baru yang plan kedua ini sudah lebih lebih maju lah. Yang plan pertama itu bahkan si control valve-nya masih pakai I2P, Pak. Belum pakai Mm-mm. positioner yang biasa itu. Jadi Mm-mm. masih pakai I2P, ada dua itu kan konverternya. Itu kita upgrade perlahan, Pak. Jadi Mm-mm. by stages kita upgrade.
Jadi begitu ininya mereka. Jadi tetap apa dipertahankan ya itu ya apa kilang lama itu. Oh, kilangnya sih dipertahankan, Pak. Cuma equipmentnya yang perlahan kita upgrade. Ya, ya artinya apa equipmentnya tadi itu kan mungkin memang berarti major equipmentnya itu masih tahan-tahan semua gitu. Nah itu tadi yang pertama banget tadi saya cerita. Salah satu kenapa tahun 2019 itu menjadi sangat besar, karena ada satu proyek juga namanya ALS, Pak. Asset Mm-mm. Life Study. Jadi Mm-mm. Asset Life Study ini namanya life study kan. Jadi mereka mempelajari terutama mulai dari aset-aset yang kritikal yang Mm-mm. sudah harus diganti. Dan itu banyak sekali yang mereka ganti, Pak. Kalau Mm-mm. untuk kontrol valve aja, terakhir saya tahu mereka ada ganti hampir 500 valve. Mm-mm. Itu untuk diperbarui. Jadi memang ya karena setahu saya kalau project biasa disebut di spek kan lifespan-nya 20 tahun biasanya. Mm-mm. Nah, refinery Ya. ini memang sudah lebih dari 20 tahun. Jadi mereka sudah mulai invest lagi untuk memperbarui equipment. Hmm. Ya, maksudnya apa pembaruan itu masih menggunakan artinya secara berat bukan misalnya oh ini alatnya udah tua efisiensinya kurang bagus. Lebih Mm-mm. baik ganti aja apa tren baru dengan efisiensi yang lebih jauh lebih tinggi ya gitu loh misalkan. Nah, itu Oh, enggak. mm-mm. Kalau bicara bicara secara overall trend proses, mereka masih pakai yang lama, Pak. Ya 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 Lebih ke part-part equipment aja yang mereka ini. ya Kalau main prosesnya masih sama. ya Jadi enggak, maksudnya abandon gitu ya, Pak ya? Bikin iya tren iya baru gitu. iya Enggak, betul. enggak. Enggak, Pak. Hmm. Belum. Mereka mereka masih ini. Masih jalan. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama BK Teknik Sika mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Pak Tri Agus Wibowo yang sudah menyampaikan paparan pengalamannya dengan yang paling berkesan ini di Kilang Melaka, Petronas. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan ya. Terutama pesertanya kurang ramai karena ini yang ngirim beritanya itu agak ketat. Ini sekarang ini jadi sering kena ini blok ini HP-nya nomor HP-nya yang untuk blasting WA. Jadi saya sulit untuk mengirimnya, jadi hanya terbatas sekali. Ini masih ada pertanyaan ini ternyata ini oh ini anu aja ini apa komen aja ini Pak. Ini teman-teman dari Pak Tri Agus Wibowo ini. Ya, Ada Mas 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 Freddy ini dulu iya sama-sama nih waktu di Freddy. Jam 5 Ya, lah. ini ya. Oke. Baik, mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri acara sore hari ini. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Pak Edi, Pak Edi, mohon maaf. Ini Ya. sepertinya dari Pak Freddy ada pertanyaan ini. Oh, ada pertanyaan. Oh, Iya. iya Ini nih. pertanyaan. Apakah manual valve? Oh Manual ya, valve manual setelah apa? Apakah tim Patri juga waktu di Petronas, karena dulu kan dari engineering boleh cerita sedikit, awal-awal berkecimpung di dunia maintenance, apakah ada kesulitan? Nah, ini mungkin itu Pak, mungkin ya itu pertanyaan. Oke, sebenarnya sepertinya yang rekrut saya itu ada kesalahan, Mas Freddy. Jadi saya kan pengalamannya semuanya di project. Ini ada cerita lucu juga waktu interview. Bahkan sampai saya on board. Waktu interview, saya waktu itu di Kuwait. Ini saya cerita cerita aja ya alurnya ya. Jadi apply. Saya dapat kesempatan interviewnya di Dubai waktu itu Pak. Dikasih tiket pesawat sama hotel. Karena Petronas sedang roadshow di sana. Nah waktu interview itu pertanyaan pertama setelah dia baca, nggak pernah pengalaman di maintenance ya? Terus saya, dalam hati saya, itu kan situ yang harusnya baca CV-nya sebelum manggil saya kan, dalam hati saya. Tapi saya jawabnya ya agak ngeles sedikit. Saya bilang ya mau maintenance atau mau project,
basic knowledge-nya instrumen ya sama aja Pak. Kira-kira saya jawab begitu. Padahal yang memang saya nggak ngerti maintenance. Nah, itu waktu interview. Waktu onboard, saya ketemu hari pertama, hari kedua, saya memperkenalkan diri ke GM Engineering waktu itu. GM Engineering untuk maintenance. Masuk ruangannya dia tanya, berapa lama di ini? Dia tanya berapa lama di Middle East katanya. Saya jawab, dua tahun. Saya bilang itu kan 2 tahun Pak. Saya bilang, oh cuma 2 tahun ya. Jadi kesan awalnya itu memang sangat diremehkan, kesan awalnya. Tapi setelah berjalan, eh, kontrak saya yang pertama yang memperjuangkan untuk di-extend itu justru GM saya yang tampak meremehkan tadi. Gimana cara ngejarnya? Ya memang akan ada kesulitan. Kalau bicara knowledge enggak, karena knowledge instrumennya ya, knowledge engineeringnya akan sama aja. Cuma tujuannya kan beda. Kalau project kan kita mendesain, sedangkan maintenance ini perawatan kan ya. Itu yang harus dikejar. Banyak term-term yang saya nggak tahu di awal. Kenapa saya mencoba sharing ini sebenarnya juga biar teman-teman di project, terutama yang di project ya, dapat gambaran bagaimana dunia maintenance-nya, walaupun nggak terlalu dalam. Seperti tadi saya cerita, apa itu C1, apa itu C2, apa itu C3, itu kan bicara criticality. Itu strateginya Petronas. Nah, dari criticality itu mereka turunkan lagi ke uh, apa namanya filosofi maintenance-nya mereka, strategi maintenance-nya mereka, dan lain-lain. Itu memang nggak pernah saya dapatkan waktu di project. Itu baru saya dapat di sana. Dan memang hal-hal seperti itu yang harus dikejar cepat. Gitu kira-kira kalau kalau mau masuk ke dunia maintenance. Sulit apa enggak? Ya awalnya iya, tapi lama-kelamaan ya karena sehari-hari, alhamdulillah bisa dihadapi. Itu Mas Freddy, kira-kira. Baik, kalau sudah nggak ada lagi, ini kan sudah nggak ada lagi ya. Kecuali kalau ada lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Ini Pak Tri Agus. Baik, baik Pak Oke, Edi. Terima kasih banyak. terima Terima kasih kasih. semuanya. Ya, Terima terima kasih. kasih semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Tri, Pak Edi. Terima kasih.